sejahtera. Terima kasih ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bisa bertemu dalam perkuliahan yang keempat ya. Jadi terima kasih tentu saja kepada Mbak Renita, dan mungkin mohon maaf kepada mahasiswa ya, ini harus digabung ya. Kemudian juga terima kasih kepada Bu Asim, Mbak Novi, Mbak Puput, dan semuanya yang sudah hadir. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan. Terima kasih. Silahkan Mbak Renita. Kemarin sudah memperkenalkan diri ya, saya kira sudah pada kenal ya. Jadi langsung saja. Silahkan Mbak. Baik Ibu. Oke, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan tentunya dilindungi dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kabarnya kita digabung ya Bu ya, antara kelas 2 dan kelas 1. Benar. Nah, mungkin yang kelas 2 waktu pertemuan sebelumnya hari Jumat kita sudah sempat berkenalan. Nah, mungkin untuk yang kelas 1 mungkin juga saya perlu kenalan ya Bu, jadi biar iya maaf kenal. Ya ada kelas 1 ternyata lupa. Siap, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Renita Fajarwati. Di sini saya bekerja di suatu perusahaan perbenihan hortikultura dan florikultura, yaitu PT Iswesit Indonesia, atau dikenal dengan merek dagang Cap Tanah Merah. Nah, pada kesempatan ini kembali lagi saya diberikan amanah oleh tim untuk menggantikan sementara Bapak Hamzah, di mana Bapak Hamzah ini sedang mengalami sakit, yaitu sakit COVID. Jadi beliau harus istirahat supaya segera pulih dan segera bisa aktivitas kembali. Oke, nah mungkin untuk kelas 2 ini kemarin sudah bertemu dengan saya. Nah, untuk yang kelas 1 nanti silahkan apabila ada yang mau ditanyakan atau mau ada yang didiskusikan, silahkan ketikkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti insya Allah kita akan berdiskusi bareng-bareng. Oke, nah tanpa panjang lebar kita mulai saja ya. Ya, sudah kelihatan ya, Bu? Sudah. Oke, baik. Nah, di sini pada hari ini saya akan membahas tentang urban farming at home by PT Iswesit Indonesia. Oke, nah langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang konvensional farming, lalu yang kedua ada rooftop garden, dan ketiga ini ada hidroponik, lalu selanjutnya yang keempat ini indoor farming. Oke, nah di sini nanti kita diberikan waktu sekitar 120 menit, di mana 1,5 jam nanti materi, lalu selanjutnya nanti kita adakan sesi tanya jawab. Ya. Oke, di sini konvensional farming. Apa sih konvensional farming itu? Jadi konvensional farming atau pertanian konvensional itu merupakan sistem pertanian intensif yang menitik beratkan pada salah satu jenis tanaman tertentu. Dan tentunya memanfaatkan inovasi serta teknologi dan menggunakan input luar yang tinggi untuk memperoleh output yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Nah, mungkin kemarin pertemuan yang sebelumnya saya sempat menyinggung sedikit tentang konvensional gitu ya, dan apa sih perbedaan dari konvensional dan urban farming. Jadi pertanian konvensional itu dalam penerapannya pada pertanian perkotaan lebih menekankan kepada model dan metode penanaman, serta menggunakan media tanam dan cara pemeliharaan tanaman. Jadi di sini pertanian konvensional itu identik dengan pembuatan bedengan.
atau biasa kita sebut guludan. Jadi karena setiap daerah atau setiap tempat itu mempunyai nama ciri khas masing-masing. Jadi biasanya itu mereka menyebutnya dengan bedengan atau guludan. Ya. Nah, di sini metode tanam. Seperti yang saya bilang tadi, ini ada metode bedeng, di mana lahan bedeng ini lahannya itu cukup luas. Jadi sebenarnya untuk farming konvensional itu identik dengan lahan yang relatif luas. Makanya si petaninya atau si pelakunya itu biasanya lebih mengandalkan dengan membuat bedengan. Nah, di sini juga tentunya kita akan apa sih tujuan dari kita memproduksi tanaman ini? Apakah untuk sendiri atau mungkin untuk dijual lagi atau mungkin ibaratnya untuk dibagi-bagikan kepada sanak keluarga, tetangga dan lain sebagainya. Oke, nah selanjutnya bedengan ini juga mempunyai cakupan media yang tidak terbatas. Kenapa? Karena unsur hara yang tersedia dalam tanah itu jumlahnya cukup gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kita nanam kayak misalnya di polybag atau mungkin di bedengan, nah itu kan jelas unsur haranya itu bakal beda gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya di polybag itu tentunya unsur haranya akan itu-itu aja gitu. Dan akarnya juga akan stuck di dalam polybag itu gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya untuk pertanian konvensional ini kualitas tanaman cenderung baik. Nah, tentu karena apa? Karena yaitu tadi akarnya itu berkembang kemana-mana, bisa napas gitu kan. Jadi leluasa untuk mencari nutrisi yang ada di dalam tanah. Nah, untuk ukuran bedengan, ini yang pertama panjang bedeng, ini maksimal sekitar 10 meter, tapi disesuaikan juga untuk lokasinya. Lalu selanjutnya lebar bedengan sekitar 100 cm, tinggi bedengan sekitar 30-40 cm. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Kenapa? Karena tinggi bedengan itu juga bisa disesuaikan dengan musim yang ada pada daerah tersebut. Contoh misalnya musim kemarau itu biasanya bedengan dibuat lebih pendek. Tapi kalau misalnya musim hujan itu bedengannya itu lebih tinggi. Kenapa? Supaya aerasi dan drainasenya itu tetap terjaga gitu kan. Jadi biar tidak terlalu lembab gitu sih. Oke, nah selanjutnya untuk jarak antar bedeng itu sekitar 50 sampai 60. Di sini jarak antar bedeng bisa diartikan sebagai paritnya atau gangnya gitu ya. Nah, ini kurang lebih contohnya seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya untuk metode tanam. Nah, di sini metode tanamnya juga kita bisa menggunakan polybag atau planter bag, di mana biasanya ini dilakukan untuk lahan terbatas serta tanah dengan struktur yang kurang baik dan minim unsur hara. Ya, seperti saya jelaskan tadi, bahwasanya memang kalau misalnya di polybag memang kita simple, bersih gitu ya, tapi memang untuk unsur hara yang terserap atau yang disediakan itu juga cukup terbatas. Gitu. Nah, selanjutnya untuk ukuran polybag nih. Jadi memang ada yang sempat ada yang bertanya kepada saya, apakah memang kalau misalnya untuk sayuran daun itu polybagnya sama dengan kita menanam sayuran buah gitu ya. Nah, jadi memang untuk sayuran daun dan sayuran buah tentunya memiliki lebar atau diameternya cukup berbeda. Kurang lebih ada di slide seperti ini. Untuk sayuran buah kurang lebih 30-40 cm, lalu untuk sayuran daun sekitar diameternya sekitar 20-25 cm. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada crop box. Jadi mungkin para mahasiswa-mahasiswi pernah melihat tanaman-tanaman seperti ini yang dibuat berdasarkan bekas-bekas kotak papan atau mungkin kotak bekas telur atau mungkin kotak bekas palet gitu ya. Nah, di sini kita bisa mengkombinasikan
Kerobok ini merupakan kombinasi bedeng dan polybag dengan mengutamakan efektivitas penggunaan media tanam. Dan tentunya apabila kita menggunakan kerobok itu jauh lebih bersih dan tentunya lebih rapi serta nutrisi yang diberikan juga lebih maksimal. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini juga baik untuk lahan luas maupun lahan sempit. Serta ini juga bisa menggunakan box kayu, bambu, batu bata, atau mungkin bekas tempurung kelapa juga bisa. Itu untuk membedengi ataupun memborder gitu. Nah, untuk ukuran kerbox itu sekitar maksimal 5 meter untuk panjangnya. Lalu selanjutnya untuk lebar bedeng itu sekitar 60-100 cm. Untuk tinggi bedengan sekitar 20-30 cm. Lalu selanjutnya untuk jarak antar bedeng sekitar 40-50. Ini nggak jauh beda dengan pembuatan bedengan yang di nomor 1 tadi. Oke, nah di sini kita juga harus mengedepankan aspek lingkungan. Kenapa? Kalau misalnya memang kita asal menanam saja tanpa menerka-nerka atau menerawang tentang aspek lingkungan, itu juga hasilnya tidak akan maksimal. Jadi yang pertama, aspek lingkungan yaitu adalah iklim. Di Indonesia ini merupakan negara iklim tropis, ya kan, di mana di Indonesia ini memiliki dataran rendah, dataran menengah, dan dataran tinggi. Dan pada prakteknya hubungannya dengan metode tanam adalah pada pemilihan jenis varietas ya sesuai dengan karakteristik adaptasi iklim tersebut. Jadi di sini kita sebagai perusahaan benih juga menciptakan benih yang sesuai dengan iklim yang ada daerah tersebut. Ketika memang kita menanam di dataran tinggi, kita juga mempunyai benih yang khusus untuk dataran tinggi. Dan apabila ada petani yang menanam untuk dataran rendah atau daerah panas, kita juga mempunyai benih untuk dataran panas. Contoh kasus bunga kol. Mungkin mahasiswa-mahasiswi mengetahui bahwa bunga kol itu biasa ditanam di daerah dingin atau di dataran tinggi. Nah, ketika benih bunga kol yang khusus dataran tinggi kita bawa ke daerah Jakarta, kita tanam di Jakarta, hasilnya pun tidak akan maksimal. Dia tidak bisa mengeluarkan bunganya, tapi hanya bisa mengeluarkan dedaunannya saja. Begitupun sebaliknya. Kalau misalnya untuk dataran rendah dibawa ke dataran tinggi, itu umur panennya akan lama sekali, dan untuk membuat bahkan tidak akan ngekrop, tidak akan mengeluarkan bunga, gitu ya. Tapi tidak perlu khawatir karena kami selalu menciptakan benih-benih yang sesuai dengan dataran yang diinginkan oleh si petani. Oke, selanjutnya, nah yang kedua ini adalah suhu. Jadi pada iklim tropis, suhu itu dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Nah, pada dataran rendah, suhu lebih tinggi, sedangkan pada dataran tinggi, suhu akan lebih rendah. Ya, ini benar sekali. Ini tadi saya juga sudah menyinggung sedikit tentang datarannya ya. Oke, selanjutnya untuk cahaya. Nah, cahaya itu sangat dipengaruhi pada pertumbuhan tanaman, yaitu untuk membantu fotosintesis, serta membantu laju pertumbuhan, dan lain sebagainya. Untuk sinar matahari yang dibutuhkan oleh tanaman itu minimal 6 jam. Ini saya juga akan memberikan contoh kasus. Jadi di dataran tinggi itu biasanya petani menanam cabai keriting atau cabai yang biasa dijual di pasaran gitu ya. Tapi untuk dataran tinggi itu kalau misalnya panen mereka tidak mau memeliharanya sampai berwarna merah. Mereka cukup memeliharanya sampai mereka justru lebih tertarik untuk petik hijau dibanding petik merah. Walaupun dengan harganya petik merah itu lebih mahal dibanding petik hijau. Tetapi kalau misalnya di daerah tinggi itu hanya terdapat sinar matahari kurang lebih sekitar 1, 2, 3,
Nah, kurang lebih hanya 5 jam. Jadi untuk membantu pemasakan dari si tanaman buah itu akan lama sekali. Karena di daerah tinggi atau di daerah menengah itu jam 10 pun masih terdapat kabut gitu ya. Jadi memang untuk membantu pemasakan si buah itu akan lebih lama. Gitu. Makanya petani cenderung untuk saya memetik untuk yang masih mentah aja atau yang masih hijau saja. Oke, nah selanjutnya ini yang keempat ada kelembaban, di mana kelembaban udara ini pada suatu tempat juga dipengaruhi oleh curah hujan. Pada musim dingin dengan curah hujan yang tinggi itu cenderung lebih banyak serangan penyakit. Ya, benar sekali. Karena ketika kelembabannya itu sangat maksimal, otomatis jamur atau bakteri serta penyakit-penyakit yang ada pada tanaman tersebut itu akan selalu akan menyerang si tanaman tersebut. Contoh kemarin waktu pertemuan kemarin saya menunjukkan bahwasanya di dalam daun itu terdapat sejenis seperti tepung warna putih. Nah, itu penyakit. Itu juga bisa disebabkan karena memang kelembabannya yang sangat tinggi. Gitu. Nah, oke, selanjutnya yang kelima ini adalah kultivasi, di mana ketepatan dalam praktek budidaya tanaman dapat mempengaruhi keberhasilan penanaman, termasuk di dalamnya penggunaan benih yang bagus, proses semai dan pindah tanam, serta pemeliharaan hingga pengendalian hama dan penyakit serta panen. Nah, jadi di sini kita juga harus bisa yaitu menentukan kira-kira kita mau menanam untuk daerah mana ya, dingin atau daerah panas gitu. Oke, nah selanjutnya ini ada aspek budidaya pertanian konvensional, di mana di sini menekankan kepada model dan metode penanaman serta penggunaan media tanam dan cara pemeliharaan tanaman gitu. Nah, selanjutnya ini ada digunakan pada lahan yang relatif luas dan berorientasi pada produksi yang lebih besar. Ya, betul sekali, karena budidaya pertanian konvensional itu cenderung untuk dijual kembali, bukan untuk dikonsumsi sendiri. Gitu ya. Dan yang ketiga yaitu penggunaan media tanam yang umum, yaitu campuran antara tanah, pupuk kandang, arang sekam, dan pupuk kandangnya itu bisa diganti sebagai pupuk hijau atau kompos. Sedangkan untuk arang sekam bisa diganti dengan kokopit. Gitu ya. Jadi memang untuk pertanian konvensional ini persiapannya juga lebih matang. Kenapa? Karena memang dari pemberian pupuk kandang aja kita sudah harus bisa memberikan yang sesuai dengan apa yang diinginkan si tanaman. Contoh pupuk kandang itu kita kan ada 3 nih, ada pupuk kandang yang dari ayam, kambing, dan sapi. Nah, di sini dan pupuk kandang ini mempunyai perbedaan kandungan nutrisi yang lain-lain gitu ya, yang berbeda tentunya. Dan di sini saya selalu merekomendasikan petani untuk menggunakan pupuk kandang kambing, karena pupuk kandang itu di dalam pupuk kandang kambing itu nutrisinya cukup, dan pupuk kandang kambing itu cenderung slow release karena dari tekstur bentuknya juga seperti itu, gitu ya. Dan di sini arang sekam bisa diganti dengan kokopit. Jadi kalau misalnya memang di daerah pegunungan jarang ya yang namanya arang sekam, karena di daerah pegunungan itu minim sekali menanam padi. Nah, ini bisa diganti dengan kokopit. Kokopit itu adalah serabut kelapa yang telah digiling gitu ya. Oke, nah selanjutnya ini yang keempat, hindari lahan yang kurang paparan sinar matahari, minimal 6 jam sehari dengan lahan terkena sinar matahari langsung. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang sinar matahari. Oke, nah selanjutnya ini pH air sekitar 5-6, serta pH tanah sekitar 6-7. Nah, ini waktu pertemuan yang sebelumnya saya juga sempat memberikan
menyinggung tentang pH tanah, di mana pH tanah itu sangat fatal sekali. Apabila pH tanah tidak sesuai dengan SOP, maka tanah itu akan sedikit sekali menyerap unsur hara ketika kita memberikan pupuk. Selanjutnya, gunakan benih unggul yang bersertifikat dan tanam sesuai dengan rekomendasi jenis varietasnya. Nah, jadi di dalam benih hortikultura itu kita banyak sekali varietasnya. Ada varietas namanya Gustavi, Servo, dan lain sebagainya. Dan tentunya di dalam varietas tersebut itu terdapat keunggulan serta kelemahannya masing-masing. Tinggal kita menyesuaikan di mana kita akan menanamnya. Oke, nah selanjutnya gunakan mulsa plastik atau serasa, atau juga bisa menggunakan bekas padi, bekas batang padi, jerami maksud saya. Nah, ini untuk meminimalisir pertumbuhan gulma, terutama pada penanaman musim hujan, pada metode bedeng atau crop box. Nah, di sini penggunaan mulsa itu sangat erat sekali digunakan oleh petani konvensional. Kenapa? Karena memang bisa menekan pertumbuhan gulma serta juga bisa mengkondisikan kelembaban pada bedengan tersebut. Gitu. Oke, nah selanjutnya yang kedua ini ada rooftop garden. Ya, jadi apa sih rooftop garden itu? Jadi rooftop garden itu adalah ruang hijau buatan manusia yang berada paling atas, biasanya tuh di atap atau di balkon dari sebuah ruangan. Nah, tanaman ini dirancang untuk membudidayakan tanaman, menyediakan ruang bermain, serta memberikan keteduhan dan tempat berlindung atau sebagai tempat duduk dan area hijau. Mungkin para mahasiswa, mahasiswi sering melihat rooftop garden ini di kafe-kafe atau mungkin juga di hotel ataupun juga di perkantoran gitu, karena memang di Jakarta ini sudah banyak sekali yang menerapkan rooftop garden. Tujuannya itu yaitu sebagai membudidayakan tanaman, karena ternyata masyarakat perkotaan pun ingin gitu loh bercocok tanam. Lalu selanjutnya sebagai bisa mengontrol suhu, betul sekali. Ketika memang kita menanam, otomatis daerah tersebut akan asri dan tentunya itu akan suhunya juga akan stabil. Oke, dan selanjutnya itu adalah memberikan manfaat hidrologis ya. Nah, yang keempat tentunya kita bisa estetikanya itu dapat banget gitu ya, karena kita juga akan lebih senang gitu kalau misalnya ada tanaman di rooftop garden. Dan tentunya ini juga akan bermanfaat secara ekologis. Oke, nah sistem yang digunakan yaitu adalah green roof, bisa juga hidroponik, aeroponik, atau potted plant. Nah, di sini yang pertama kita harus memperhatikan lahan. Jadi lahan rooftop yang biasa digunakan adalah dari bahan dak beton gitu ya, bukan dari kayu biasa gitu ya, karena kalau misalnya dari kayu biasa tentunya itu nanti akan dimakan rayap dong ya kan. Oke, nah selanjutnya tidak ada patokan khusus untuk luasan. Rata-rata rooftop akan mendapatkan sinar matahari penuh. Jadi di sini kita tidak ada batasan untuk luasan. Jadi silakan yang mau menanam di rooftop bisa disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh si petani urban tersebut. Oke, selanjutnya itu ada pertahankan tampilan terbuka. Jadi di sini kita juga harus mempertahankan tampilan terbuka supaya sinar matahari itu bisa langsung menyinari si tanaman. Dan selanjutnya kita juga harus perhatikan kemampuan sanggah rooftop, ya kan? Jangan sampai kita sudah membuat rooftop, tapi lahan di atas atau rooftopnya itu tidak mampu
Mbak Renita mental ya. Iya, Bu, sepertinya. Mbak Puput, ada Mbak Puput? Mbak Puput juga kayaknya keluar, Ibu. Sinyalnya kurang stabil. Kalau nggak salah Mbak Puput kemarin dikasih nomor kontaknya sih. Oh, sebentar, Bu, saya coba hubungin Mbak Puput. Oke, halo Ibu. Ya, Iya, maafkan, ini ternyata WiFi kantor lagi bermasalah, Bu. iya tidak apa-apa Mbak. Silakan. Oke, baik, kita lanjut ya. Sudah kelihatan ya, Bu? Sudah. Oke, baik. Oke, nah ini waterproofing
kenapa kita harus menggunakan ini? Karena dikhawatirkan itu adanya kemungkinan air merembes. Lalu sebelumnya kita juga harus melakukan pengetesan kebocoran, yaitu dengan menggunakan atap selama beberapa hari. Jadi kita harus ngecek dulu nih kalau misalnya memang dirasa bangunan itu atau rooftop itu bocor, itu kan sangat beresiko. Maka kita harus menggunakan pengetesan. Oke, nah selanjutnya ini ada penggunaan drainase sel sebagai sistem drainase, yaitu material ringan yang terdiri dari poros-poros berongga yang dapat mengalirkan air atau ijuk dan kerikil. Nah, mungkin ini bisa dilihat di gambar. Jadi yang di bawah ini kita lihat dari dasar bawah, yang berwarna abu-abu ini kita diibaratkan sebagai dak beton. Lalu selanjutnya yang kedua ini ada ijuk. Lalu lapisan ketiga ini ada kerikil. Lalu selanjutnya ada tanaman dan tentunya langsung kita bisa tanam tanaman tersebut. Ya. Oke, yang ketiga yaitu tentunya kita harus menyiapkan media untuk menanam. Yang pertama, petak lahan. Nah, jika mahasiswa atau mahasiswi ingin memaksimalkan keseluruhan lahan di atap rumah menjadi kebun, maka setelah waterproofing itu bisa juga melapisi permukaan atap dengan hamparan tanah langsung dan menanaminya dengan rumput dan tanamannya sekaligus. Dan tentunya juga harus bisa membagi-bagi petak tanah untuk berkebun. Nah, ini sebelah kanan ini kita ada contoh ini menggunakan bak ataupun pot. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan crop box tadi yang seperti saya jelaskan, lalu bisa juga menggunakan drum bekas. Nah, di sini atau juga bisa menggunakan sistem hidroponik. Nah, ini lokasi ada di Kalibata, gitu ya. Oke, nah selanjutnya yang keempat, tentunya kita harus bisa memilih tanaman, gitu ya. Jadi kita harus memilih tanaman apa sih yang mau kita tanam, gitu kan. Jadi sebetulnya semua tanaman hortikultura atau yang buah-buahan semusim itu juga bisa ditanam gitu ya. Nah, tapi kami selalu merekomendasikan ketika mahasiswa atau mahasiswi ingin menanam tentunya harus ditanami border tanaman. Nah, tujuannya yaitu untuk menghalang angin gitu ya, supaya angin itu tidak langsung mengenai si tanaman yang utama. Gitu. Oke, nah selanjutnya kalian juga bisa menggunakan tanaman bunga. Nah, tanaman bunga ini untuk keindahan juga bisa untuk tanaman refugia dan tentunya sebagai bisa untuk mencegah ataupun menghalangi hama yang akan menyerang si tanaman yang utama. Oke, nah yang kelima, ini hal apa aja sih yang perlu diperhatikan ketika kita akan menanam rooftop? Yang pertama itu adalah kapasitas berat. Jadi perhitungkan kapasitas beban atau struktural maksimum atap yang disarankan untuk atap sebelum mempersiapkan media tanam. Jadi memang di sini kita juga harus konsultasi dulu nih sama si arsitek yang pernah membangun gedung itu gitu kan. Atau juga kita juga bisa berkonsultasi kepada biasanya itu ada dinas tata ruang kalau nggak salah. Ada juga bisa berkonsultasi untuk kapasitas beratnya. Oke, nah selanjutnya yang kedua itu ada kita juga harus memperhatikan tanah dan pupuk. Pastikan untuk meneliti dan menggunakan jenis tanah dan pupuk yang tepat untuk tanaman yang ingin ditanam. Jangan sampai kita ingin menanam melon, tapi kita hanya menggunakan pupuk organik saja. Otomatis melonnya tidak akan maksimal untuk pembuahannya. Oke, nah di sini yang ketiga kita juga harus memperhatikan drainase. Jadi kalau misalnya kita akan menanam dengan memakai wadah besar, itu penting sekali kita harus menggunakan
kaki ataupun apa itu namanya rongga gitu kan. Tujuannya itu sebagai apa untuk alir mengalir dari siput tersebut, dan juga itu bisa untuk sirkulasi udara, jadi si akar juga tetap bisa maksimal. Oke, nah selanjutnya yang keempat ini ada sistem tanah vertikal. Jadi di sini ini sebelah kanan ada contoh, kita bisa menggunakan jaring-jaring, lalu kita jahit dan kita desain seperti ini. Oke, nah ini contoh rooftop kami di Haryono Suyono Center Tebet. Oke, nah ini juga di apartemen Gading Nias, lantai 52. Oke, nah untuk selanjutnya yang ketiga nih, ini kita akan membahas tentang hidroponik. Jadi apa sih hidroponik itu? Jadi hidroponik itu adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air, tanpa sedikit pun itu menggunakan tanah. Jadi hidroponik itu berasal dari kata hidro yang berarti air, lalu ponos yang berarti apa nih? Nah, jadi di sini ada hidroponik dengan sistem NFT dan DFT. Nah, kita akan bahas. Oke, nah selanjutnya ini ada sistem hidroponik dengan wick system atau sistem sumbu. Saya rasa mahasiswa dan mahasiswi juga sering gitu ya melakukannya. Nah, di sini kita bisa menggunakan apa itu kain flanel gitu ya untuk mengaliri nutrisi ke tanaman. Nah, ini paling sederhana sekali dan cocok sekali untuk pemula. Di sini juga biayanya tidak terlalu mahal karena hidroponik itu apa ya? Orang-orang selalu mengatakan hidroponik itu mahal, tetapi nyatanya hidroponik itu bisa dilakukan dengan sederhana loh, yaitu dengan sistem hidroponik wick system. Nah, ini yang selanjutnya yaitu adalah floating raft atau rakit apung, di mana di sini kita bisa menggunakan bekas styrofoam, lalu kita bisa melakukannya penanaman dengan menggunakan seperti net pot, dan tentunya airnya juga kita akan beri nutrisi. Oke, nah selanjutnya ini ada aeroponik, di mana tanaman ini menggantung di udara. Ini biasanya dilakukan untuk tanaman kentang, karena di sini biayanya itu cukup mahal sekali. Ini menggunakan sistem kabut. Tentunya oksigen sangat tersedia di sini karena si akar tuh bisa leluasa gitu ya, apa tuh namanya, berkembang di sini. Oke, nah selanjutnya ini ada sistem hidroponik drip system, di mana ini hidroponik drip system biasanya dilakukan pada tanaman buah. Contoh seperti yang digambar ini cabai dan tomat gitu ya. Dan ini pemupukannya dan pengairan itu bisa secara bersamaan. Jadi sistemnya kayak drip tetes seperti itu. Ya. Oke, nah selanjutnya ini ada sistem DFT, di mana DFT ini sering sekali dipergunakan oleh masyarakat luas, gitu ya. Jadi mula-mula ini ada berupa tandon atau penampung air, lalu selanjutnya juga kita menggunakan aerator atau pompa. Nah, di sini juga tentunya air akan bersirkulasi gitu. Nah, di sini ada nutrisi, ada pipa distribusi, serta itu akan bersirkulasi dan kembali lagi ke tandon lalu diairi kembali. Oke, nah selanjutnya ini ada NFT sistem, di mana sistem ini sangat banyak sekali digunakan oleh petani perkotaan tentunya, di mana aliran yang digunakan itu alirannya tipis.
dan ketebalannya itu sekitar 2-3 mm. Dan ini cukup mahal juga. Kenapa? Karena memang kita menggunakan pompa air. Oke. Nah, selanjutnya ini ada media dan nutrisi, di mana media yang biasa digunakan yaitu adalah rock wool. Seperti di gambar ini, saya rasa juga para mahasiswa dan mahasiswi sudah banyak sekali yang sering melihat gitu ya rock wool, dan selanjutnya bisa juga menggunakan sekam bakar, atau selanjutnya juga bisa menggunakan kokopit, dan kita juga bisa menggunakan hidroton. Jadi hidroton itu adalah batuan yang telah dilelehkan atau disterilisasi. Nah, biasanya hidroton ini lebih cocok digunakan untuk sistem hidroponik tetes. Nah, persyaratan yang bisa digunakan sebagai media, itu yang pertama itu tentunya bisa menahan air. Jadi kalau misalnya media itu tidak bisa menahan air, ya percuma gitu ya. Nah, terus habis itu yang selanjutnya itu memiliki pori atau rongga. Nah, di mana hidroton juga itu mempunyai rongga atau pori itu ya. Lalu selanjutnya inert atau tidak bereaksi dengan unsur kimia apapun, jadi dia netral. Lalu selanjutnya juga direkomendasikan mempunyai pH yang netral. Lalu bisa juga menyangga tanaman tentunya, karena kalau misalnya tidak bisa menyangga tanaman itu akan sangat fatal. Oke, nah selanjutnya ini adalah larutan nutrisi, di mana larutan nutrisi ini terdiri dari AB mix. AB mix ini tentunya mengandung unsur makro dan unsur mikro. Jadi kemarin tuh sempat kita singgung sedikit tentang unsur makro itu apa dan mikro itu apa, dan ini yang terdapat pada AB mix. Oke, nah di sini alat dan bahan yang biasa digunakan untuk hidroponik. Yang pertama, saya rasa sudah tidak asing lagi tentang pipa PVC ya. Lalu selanjutnya botol plastik. Kita juga bisa menggunakan styrofoam. Lalu bisa juga menggunakan talang air, polybag, kontainer plastik, dan tentunya menggunakan alat bantu seperti kain flanel dan netpot gitu ya. Dan tapi saya juga kemarin sempat merekomendasikan untuk mahasiswa ataupun mahasiswi itu menanam dengan sistem hidroponik menggunakan besek ataupun menggunakan baskom. Gitu, itu sangat ekonomis sekali, dan saya rasa mahasiswa atau mahasiswi pasti berhasil kalau misalnya menanam menggunakan besek bekas atau baskom bekas. Oke, nah di sini ada perlengkapan ukur, di mana yang pertama itu ada pH meter. Di sini fungsinya untuk mengukur pH. Nah, jadi pH yang diinginkan oleh air untuk mengairi tanaman itu beda-beda, karena biasanya tanaman bayam ataupun tanaman kangkung atau juga tanaman yang lain itu menginginkan pH yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya ini ada juga alat yang namanya TDS meter. Jadi fungsinya itu adalah untuk mengukur partikel padatan yang terlalu di dalam air yang tidak tampak oleh mata, gitu ya. Jadi mungkin para mahasiswa dan mahasiswi juga sering melihat adanya pH meter ataupun TDS meter. Gitu. Nah, ini seperti contoh yang saya bilang, selada itu menginginkan 400 sampai 500 ppm, dan kangkung atau kangkung kale bayam itu sekitar 600 sampai 800 ppm, serta kalau misalnya untuk buah itu sekitar 1200 ppm. Nah, selanjutnya ini ada EC, di mana EC ini berfungsi sebagai konduktivitas listrik yang diukur dalam ms atau milisievert per sentimeter. Oke, nah yang keempat yaitu adalah indoor farming. Oke, nah di sini indoor farming, kenapa sih kita harus belajar tentang indoor farming, atau kenapa sih di luaran sana itu sering sekali menggunakan indoor farming gitu kan?
Jadi latar belakangnya itu yang pertama itu karena mereka keterbatasan lahan tentunya gitu ya. Nah, keterbatasan lahan yang subur itu memaksa mereka untuk menciptakan indoor farming. Lalu yang selanjutnya itu keterbatasan ketersediaan lahan. Jadi biasanya mungkin ketersediaan yang sangat terbatas atau mungkin tidak ada. Itu biasanya para negara-negara di luar sana itu menciptakan indoor farming. Lalu selanjutnya itu cuaca ekstrim. Nah, alhamdulillahnya di Indonesia ini kita hanya memiliki cuacanya tidak terlalu ekstrim dan tentunya hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Tentunya itu sangat mendukung sekali untuk bercocok tanam ataupun pertanian. Gitu. Nah, di negara mana aja sih yang biasa melakukan indoor farming, yaitu ada di Uni Emirat Arab atau di Australia dan di Singapura. Tapi di Indonesia juga ada loh, walaupun masih menggunakan teknik yang sederhana. Gitu. Nah, di sini indoor farming. Jadi budidaya tanaman hortikultura di dalam ruangan terisolasi atau setengah terisolasi dengan menggunakan cahaya buatan. Dan tentunya indoor farming ini membutuhkan biaya yang super duper mahal sekali karena dari peralatannya aja kita bisa lihat ya, karena memang membutuhkan tenaga listrik yang sangat ekstra. Oke, nah di sini ada petani perkotaan yang memang untuk keindahan saja atau mungkin memang untuk skala produksi gitu kan. Sebenarnya apa sih kesamaan antara estetika atau secara produksi itu? Jadi mereka sama-sama menciptakan cahaya buatan gitu ya, dan tentunya medianya itu bukan tanah gitu ya, dan aliran air yang bersirkulasi. Oke. Nah, di sini ada indoor farming. Jadi indoor farming ini terdiri dari cahaya merah dan cahaya biru, di mana cahaya merah atau cahaya biru ini memiliki penyinaran klorofil yang berbeda-beda gitu ya. Jadi cahaya merah itu mempunyai klorofil A dan cahaya biru itu mempunyai klorofil B. Dan cahaya merah itu adalah cahaya yang utama, itu bisa menyerap cahaya. Jadi si tanaman itu akan lebih cepat menyerap untuk cahaya yang merah. Gunanya itu untuk fotosintesis. Gitu ya. Sedangkan untuk cahaya biru itu adalah cahaya tambahan yang fungsinya untuk menangkap jalan cahaya. Nah, pengukurannya ini juga tidak bisa menggunakan pengukuran kasat mata gitu. Jadi memang kita harus menggunakan alat yang namanya parameter. Nanti di slide berikutnya saya akan. Mbak Renita, maaf ke mute. Sudah Bu? Halo? Ya, Sudah. sudah. Oh, sudah. Oke, baiklah. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita jangan mengandalkan lumen, tetapi gunakan jumlah spektrum atau par gitu ya yang diserap oleh tanaman. Nah, biasanya tanaman itu bisa menyerap antara 400 sampai 700 gitu. Nah, ini klorofil A dan klorofil B yang sudah saya jelaskan tadi sedikit. Ini adalah jenis klorofil yang paling melimpah yang bisa menyerap sinar cahaya. Sedangkan klorofil B atau biasa yang untuk sinar biru itu adalah jenis pigmen aksesoris yang bertanggung jawab untuk meneruskan energi cahaya ke klorofil B atau yang seperti saya bilang itu energi tambahan untuk menangkap suatu cahaya. Gitu ya.
Oke, nah di sini petani dalam ruangan itu tentunya menggunakan LED biru dan merah agar lebih hemat biaya. Sebenarnya hijau bisa, tapi kalau misalnya untuk hijau itu hanya bisa dipantulkan ke tanaman, gitu ya. Nah, LED ini menghasilkan lebih sedikit panas daripada jenis bohlam lainnya. Nah, mungkin para apa namanya, mahasiswa atau mahasiswi itu pernah mendengar yang namanya halogen atau bulb atau lampu neon gitu ya. Nah, yang paling rekomendasi itu adalah lampu LED. Dan tentunya setiap tanaman itu mempunyai karakter sendiri untuk menangkap si cahaya LED tersebut, gitu ya. Oke. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah alat ukur yang namanya parameter. Ini harganya cukup lumayan, yaitu sekitar 9-20 juta. Dan di mana di sini ini cukup ditaruh aja di bawah, itu nanti akan memantulkan berapa sih cahaya yang biasanya diserap oleh si tanaman. Oke, nah di sini media yang biasa digunakan untuk indoor farming, yang pertama itu ada hidroton dan rockwool serta kokopit. Kenapa sih tidak tanah gitu ya? Karena tanah waktu itu kita sempat bikin trial, jadi tanah itu lama-kelamaan akan menghasilkan bau gitu ya, karena amoniaknya itu yang sangat menghasilkan bau, dan tentunya sirkulasi udara itu cukup kurang bagus gitu kan ketika kita menggunakan si tanah. Dan tentunya seringkali pengguna atau praktisi pertanian perkotaan dalam ruangan itu menggunakan sistem hidroponik untuk meminimalkan perawatan dan kontrol. Dan sering sekali juga mereka menggunakan hidroton untuk atau rockwool setelah kokopit untuk meminimalkan jamur, gitu ya. Yang seperti saya bilang tadi, supaya tidak menghasilkan bau juga. Nah, di sini kita juga tentunya harus bisa mengontrol suhu. Kenapa? Karena ketika si tanaman terlalu panas, tentunya itu akan tidak baik juga oleh si tanaman gitu ya. Karena panas yang dihasilkan dari si lampu LED apabila tidak sesuai dengan tanaman juga tidak akan terserap. Lalu selanjutnya kita juga harus bisa membuat aliran udara atau sirkulasi udara yang terikat dengan pertukaran CO2. Dan tentunya kita juga harus bisa menciptakan kelembapan yang stabil untuk menghindari kuman atau bakteri yang tumbuh. Ya. Dan untuk kontrol suhu ini kurang lebih sekitar 18-25 Celcius. Oke, nah di sini yang perlu diperhatikan untuk indoor farming, karena jujur indoor farming ini sangat mahal sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan outputnya atau hasil yang kita dapatkan, ya kita juga akan merugi gitu kan. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah yang pertama harga jual, lalu selanjutnya ada nilai investasi awal, ketersediaan lahan, dan tentunya konsumsi listrik tinggi, karena memang ini luar biasa sekali gitu ya kebutuhan listriknya, dan sumber grow lamp-nya sendiri. Nah, ini ada contoh indoor farming yang ada di Eva Garden. Ini ada Mas Iqbal dan Bapak Rido. Setelah ini ada Mbak Eva. Lalu selanjutnya ini ada indoor display juga. Oke, mungkin itu saja. Oke, nah ini ada tugas yang kedua.
Yang pertama, kalian bisa membuat desain urban farming dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah kalian nih, dan lengkapi dengan penjelasan detail mengenai desain yang dibuat dalam bentuk poster, ukuran A3, format JPEG. Dan tentunya ini juga bisa dikirimkan ke alamat email yang kemarin kalian juga sempat mengirimkan email. Dan ini tugasnya sama seperti kemarin, kelompok, jadi diharapkan paling lambat kami terima hari Kamis. Oke. Oke, mungkin itu saja dari saya. Silakan para mahasiswa, mahasiswi. Yang ingin ditanyakan. Ibu Trini. Oke. Ini Mbak. ada ya. Oke, siap. Ini ada mahasiswi Mbak Fitria, mungkin ada yang mau ditanyakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada penyaji yang sudah memaparkan materi dengan sangat baik. Izin bertanya terkait dengan materi bahwa ada perbedaan antara penanaman di dataran benih di dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, sebenarnya apa sih Mbak kriteria tanaman dalam pemilihan benih tanaman di dataran rendah dan dataran tinggi? Kemudian apa sih yang menjadi penyebab ketika kita menanam tanaman di dataran rendah, kemudian harusnya ditanam di dataran rendah, kita tanam di dataran tinggi? Misalnya tadi umur panen kok bisa jadi lama gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada mahasiswi yang bernama Fitria. Ini dari kelompok mana nih? Kelompok 1, kelas 1 atau kelas 2? Kelas 1G. Oke, baik. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang ketika kita menanam tuh kita harus bisa menentukan kita mau menanam di mana ya, di dataran rendah, menengah atau tinggi gitu ya. Karena memang karakteristik dari benih itu pun akan beda. Atau mungkin kayak misalnya contoh seperti yang tadi bunga kol atau mungkin seledri. Jadi mungkin para mahasiswa atau mahasiswa itu pernah melihat seledri ditanam di pegunungan gitu ya. Tapi kalian juga pernah melihat tanaman seledri itu ada di daerah perkotaan atau mungkin di daerah panas. Nah, dari segi varietas atau dari segi jenis itu kita mempunyai memang jenis yang berbeda, yaitu untuk dataran tinggi dan dataran rendah. Dan tentunya dataran tinggi itu memiliki umur yang sangat panjang. Kenapa? Karena memang di sana itu kan minim cahaya sinar matahari nih, jadi otomatis si umur panennya itu akan lebih panjang. Yang paling bisa mendasar sekali, contohnya seperti yang saya bilang tadi, itu bunga kol. Jadi bunga kol kita memang ada jenisnya nih untuk dataran rendah, menengah, dan tinggi gitu ya. Dan apabila kita sekali-kali, ibaratnya saya pengen coba-coba nih, benih untuk dataran tinggi tapi kita ditanam di dataran rendah, itu mereka atau tanamannya itu tidak akan bisa nge-crop atau tidak akan bisa mengeluarkan crop bunga gitu ya. Begitupun sebaliknya, apabila yang di dataran rendah ditaruh ke dataran tinggi karena memang si benih ini diciptakan untuk menerima cahaya yang sangat panas atau iklim yang sangat panas, ketika dibawa ke atas juga dia tidak akan maksimal, bahkan dia akan terus-terusan berdaun dan tidak bisa crop, dan itu umur panennya akan lama sekali. Karena ini pengalaman saya pribadi, waktu itu ada petani yang sudah saya ingatkan, tapi memang karena emang digambar atau di kemasan benih itu bagus katanya kayak gitu kan. Ini bagus nih Mbak, bunga kol ini. Pak, ini tapi untuk dataran ini loh, tinggi gitu kan. Nggak apa-apa deh, saya coba-coba aja. Sampai umur 3 bulan dia tidak keluar cropnya atau bunganya gitu sih. Itu kurang lebih seperti itu Mbak Fitria. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mbak Renita. Oke, baik. Oke, selanjutnya. Oke, ini Abdillah, Abdillah Dia, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Abdillah dari kelompok 1A. Terima kasih Kak Renita yang aktif. Saya punya 2 pertanyaan Kak sesungguhnya di sini. Tadi tanah memengaruhi penanaman itu sendiri. Nah, tentu seiring berjalannya waktu, tanah pun akan mengalami degradasi, terlebih jika mengalami paparan, baik itu secara biologi, kimia, maupun fisika, dan maupun degradasi lain disebabkan oleh faktor-faktor lain ya. Nah, bagaimana cara memastikan bahwa kualitas tanah yang nantinya akan kita tanami benih itu, baik itu pertanian konvensional ataupun metode tanam lain yang menggunakan tanah, itu kualitas tanahnya itu tetap terjaga dan baik, Kak. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, karena saat ini kita sedang online ya, jadi tidak tahu keadaan di lapangan seperti apa. Kira-kira apa saja sih Kak kendala-kendala yang mungkin dihadapi ketika kita melakukan dari pertanian konvensional, hidroponik, rooftop, dan indoor farming. Begitu Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih dari Mas Abdillah. Oke, ini pertanyaannya sangat komplit sekali dan bagus sekali. Jadi pertanyaan yang pertama itu gimana sih kita bisa melihat bahwa tanah itu baik-baik saja, mana lagi selambat laun itu tanah tuh pasti nutrisinya akan terkikis gitu ya. Nah, jadi memang kita mempunyai alat yang namanya alat pH meter. Saya rasa Mas Abdillah juga pernah melihat alat pH meter untuk ukur pH tanah ya gitu. Dan selama ini itu adalah alat yang masih menjadi tolak ukur kita gitu. Tadi saya sempat menyebutkan bahwasanya pH yang baik itu antara 6 sampai 7 gitu ya, atau 5,5 sampai 7 lah gitu kan. Nah, kenapa? Karena memang untuk kendala saat ini, apalagi petani itu yang selalu menanam di situ-situ saja gitu kan. Mungkin pertemuan yang sebelumnya itu pernah disebutkan oleh Bapak Ridho. Kalau nggak salah waktu itu pematerinya Pak Ridho ya, gitu kan. Jadi Pak Ridho mungkin pernah menjelaskan bahwa itu ada nomaden, ada mulai menetap gitu kan penanamannya. Nah, jadi untuk petani saat ini itu beliau cenderung menetap dan tentunya menggunakan tanah yang itu-itulah, lahan yang itu-itulah yang mereka punya gitu kan. Nah, otomatis lama-kelamaan tanah itu akan terkikis gitu kan. Apalagi petani kalau misalnya menggunakan pupuk itu sangat luar biasa. Asal kasih aja gitu kan. Yang penting kalau misalnya ngasihnya banyak otomatis tanamannya bagus gitu ya. Tapi secara teori tidak seperti itu gitu kan. Nah, kita bisa melakukan pengecekannya itu menggunakan pH meter. Dan apabila tanah itu pH-nya kurang dari 5,5, otomatis tanah itu akan krisis unsur hara gitu ya. Jadi contohnya gini, Mas Abdillah nih menanam gitu ya, menanam di lahan konvensional. Mas Abdillah ini udah beli pupuk yang mahal, yang nutrisinya tuh udah bagus deh, udah keluaran dari Jerman segala macam. Tapi kalau misalnya pada dasarnya tanah itu sakit, dia tidak akan bisa menyerap nutrisi secara maksimal. Contoh lain nih, ibaratkan seperti ini, Mas Abdillah ini lagi sakit gigi nih, tapi Mas Abdillah dikasih makanan bakso atau mungkin sate atau mungkin pizza segala macam, Mas Abdillah masih tetap bisa makan gitu loh. Tapi memang Mas Abdillah hanya bisa memakan sedikit. Nah,
perumpamaannya seperti itu. Makanya saya selalu mewanti-wantikan petani untuk selalu memperhatikan pH meter, Pak, memperhatikan pH tanah. Kenapa? Karena ketika pH tanah itu drop itu sangat fatal sekali gitu. Dan kebetulan waktu itu saya sempat 4 tahun benar-benar di lapangan bersahabat dengan petani, dan kasusnya seperti itu. Jadi petani tidak mempersoalkan itu. Jadi yang penting saya tanam, saya pupuk tanpa mengukur yang namanya pH tanah. Nah, lambat laun saya mencoba untuk edukasi ke petani, Pak, bahwasanya kalau misalnya kita selalu menggunakan pupuk kimia atau mungkin kita selalu menanam di tempat yang itu saja, itu otomatis unsur hara akan krisis. Ayo Pak, yuk kita mulai untuk mengukur. Sebelum menanam kita harus mengukur. Lalu selanjutnya kalau misalnya pH-nya drop, kita tambah dolomit atau kapur pertanian. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk kembali mendongkrak supaya pH-nya kembali sesuai apa yang diinginkan oleh si tanaman tersebut, gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, itu kendala yang dihadapi oleh petani. Ini kendala apa dulu nih? Kendala di masa pandemikah atau kendala hamakah atau apa dulu nih Mas Abila? Biasa mungkin yang dihadapi di lapangan itu baik dari kendala secara biologi mungkin hama, kemudian juga kondisi tadi mungkin untuk saat ini di masa pandemi saja kali ya Kak, untuk mempersempit ininya ya. Boleh, siap. Oke, nah jadi sebenarnya kendalanya itu cukup banyak banget ya. Saya pun karena memang dulu tuh benar-benar saya terjun ke petani, jadi sedikit banyaknya saya kadang tuh kasihan gitu kan sama si petani. Jadi memang petani ini cukup di era sekarang ini itu kendala petani cukup banyak, terutama untuk di hama penyakit. Terus habis itu cuaca aja kita tidak menentu. Yang pada dasarnya Agustus ini biasanya musim panas, tapi ternyata kita masih diberikan hujan gitu loh. Jadi memang untuk cuaca aja kita tidak bisa memprediksikan untuk saat ini gitu. Nah, terus abis itu ditambah lagi dengan pandemi, mungkin teman-teman atau mungkin mahasiswa-mahasiswi mendengar adanya PPKM segala macam, itu juga membuat dampak yang secara psikis, secara mental si petani juga drop gitu ya. Nah, jadi yang pertama kendala hama dan penyakit yang seperti saya bilang tadi, mungkin saya rasa mahasiswa-mahasiswi pernah melihat tanaman kacang panjang nih. Tanaman kacang panjang yang biasanya merambat, yang tumbuh dengan hijau royo-royonya, dengan segar, tapi di era tahun 2019 sampai sekarang, itu tanaman kacang panjang selalu diserang yang namanya virus Gemini virus atau begomovirus. Yang daunnya tuh kuning, dari pangkal sampai ujung tuh kuning. Nah, itu jadi memang untuk kendala sekarang ini untuk hama dan penyakit juga sudah banyak sekali, sudah kompleks sekali gitu kan. Dari mulai layu, zaman dulu mungkin layu hanya ibaratnya layu fusarium gitu kan, tapi sekarang udah ada layu bakteri, layu pomopsis dan lain sebagainya gitu. Nah, selanjutnya juga terkait pandemi ini gitu. Petani juga saya rasa banyak ngeluhnya gitu ya, karena memang dari harga pun mereka down gitu, dari harga pun mereka tidak dihargai gitu loh sebagai petani gitu. Jadi kadang tuh ngerasa kayak sedih juga sih gitu, maksudnya petani udah nanam capek-capek hasilnya seperti ini. Makanya saya selalu berharap kepada mas-mas dan mbak-mbak ini yang ada di kelas ini, itu saya selalu berharap kedepannya tuh ada salah satu atau salah dua itu yang bisa menjadi petani muda. Dengan artian bukan petani yang kotoran ya, tapi petani berdasi. Mungkin kalian yang memanajemen atau mungkin kalian mempekerjakan petani tapi berdasarkan manajemen kalian yang udah buat gitu. Itu saya sangat berharap sekali karena memang kita juga ada programnya namanya PMPM, itu ada Petani Muda Panah Merah. Nanti apabila ada mas-mas atau mbak-mbaknya ingin berminat
menggali potensi lagi tentang pertanian, nanti kita bisa masukkan ke komunitas itu. Gitu. Ini panjang sekali sih kalau misalnya memang mau dijelaskan tentang kendala yang ada di pertanian saat ini gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalnya untuk konvensional tadi udah gitu kan. Nah, terus habis itu selanjutnya untuk yang di rooftop. Jadi di rooftop itu memang kendalanya yang mungkin, nah ini cuaca nih, kadang tuh kan kita tidak menentu gitu ya, kadang misalnya panas ya panas banget, atau mungkin hujan panas tahu-tahu malamnya hujan. Nah itu juga agak kendala juga sih di penanaman rooftop. Dan kemarin saya dapat kabar bahwasanya di rooftop juga itu bisa diserang hama dan penyakit, yaitu hamanya itu adalah wereng. Secara teoritis kalau misalnya kita menanam di rooftop itu kemungkinan hama dan penyakit itu akan sedikit. Ternyata hama dan penyakit tetap juga menyerang gitu kan. Seperti kita lihat tadi itu ada penanaman di apartemen lantai 52. Bisa dibayangkan lantai 52 masih saja diserang sama penyakit. Dengan artian bahwa penyakit itu benar-benar menyerang tidak tahu tempat gitu loh. Maksudnya tidak pandang bulu gitu loh. Gitu di rooftop pun atau mungkin di konvensional juga. Nah, selanjutnya untuk hidroponik. Jadi memang untuk hidroponik juga ini sebenarnya memang saya rasa kalau misalnya untuk hidroponik untuk kendala seperti itu atau mungkin cuaca segala macam itu bisa ditekan ya, karena memang dia berada benar-benar kita yang menentukan. Kita bisa menentukan nutrisi yang misalnya kita mau memanen umur 21 hari. Oke, kita bisa menggenjot, kita akan memberikan nutrisi yang maksimal gitu supaya bisa umur di 21 hari gitu. Dan tidak sedikit juga penanaman hidroponik itu yang menggunakan screen house gitu ya. Jadi memang mereka aman untuk cuaca-cuaca yang cenderung dadakan atau ekstrim. Nah, begitupun juga untuk penanaman indoor kurang lebih seperti itu. Kalau indoor mah ibaratnya memang kita bisa menentukan nih, saya pengen nanam ini, jadi insya Allah tidak ada kendala gitu sih. Kurang lebih seperti itu Mas Abdillah. Oke. Ya. Oke, selanjutnya. Terima kasih banyak, Minta. Siap, sama-sama. Oke, ini di kolom chat nih kayaknya ada. Oke, nah ini saya sangat tertarik banget nih. Ini Muhammad. Oke. Nah, jadi Kak izin tanya, bagaimana caranya memaksimalkan hasil urban farming agar nilai jual tetap tinggi? Ini saya suka banget nih. Jadi memang saya, apalagi di era yang sangat modern ini, serba digital gitu ya. Kadang saya tergerak sendiri gitu loh, bahwa gimana sih cara memaksimalkan agar nilai jualnya tinggi gitu. Karena memang kebanyakan petani itu mengeluhkan, ini saya modal segini, dapatnya tidak maksimal gitu kan. Jadi di sini kita bisa mengolahnya nih, kita bisa putar otak bahwasanya, contoh kita panen pakcoy. Panen pakcoy 1 kilo kita bandrol contoh harga 15.000. Nah, tapi di sini bagaimana caranya si pakcoy ini bisa kita jual harganya 20.000. Oh, mungkin kita bisa mengolah nih. Kita bisa si pakcoy ini bisa kita jadikan es krim, atau mungkin kita juga bisa memberikan olahan lain gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya memang dirasa ini kurang bagus atau mungkin kurang greget, kalian juga bisa menerka-nerka nih atau menerawang. Oh, kira-kira contoh di bulan Maret ini penanaman nih banyak nih gitu kan. Ini penanaman banyak karena apa? Karena orang-orang pada nanam sayuran karena habis padi. Biasanya kalau misalnya nanam habis padi itu ditanemin sayuran. Nah, kalian juga bisa menerka-nerka nih. Ini kira-kira aku mau nanam apa nih yang harganya bagus gitu kan. Dan biasanya ini real yang saya alami ya. Jadi waktu itu saya sempat diberikan tantangan waktu masih awal masuk kerja, saya disuruh untuk menanam yang harganya itu cukup tinggi. Oke, saya coba untuk menanam yang unik-unik nih, gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk sayuran yang misalnya paria atau terong atau tomat itu kan memang yang sudah biasa ya, harganya juga kadang-kadang suka
down gitu, suka turun. Saya coba untuk memutar otak nih. Oke, saya akan coba pare, tapi pare yang bentuknya love gitu. Jadi kita memutar otak nih, ini kita apa nih yang unik nih apa nih gitu kan. Jadi waktu itu saya sempat menanam pare bentuknya love. Ini ada juga di kita, namanya Lovigo. Lalu selanjutnya yang kedua saya menanam labu madu. Di mana labu biasanya orang-orang tuh mengenal labu parang atau biasa labu yang dipakai untuk Halloween itu loh, gitu kan, yang lebar. Nah ini saya putar otak nih, saya pengen mendapatkan hasil yang banyak nih duitnya gitu kan. Saya menanam labu madu dan alhamdulillah itu hasilnya juga cukup lumayan. Atau si masnya juga bisa untuk apa itu namanya, membuat semacam agrowisata. Jadi di daerah Lampung, karena kebetulan saya asal dari Lampung, jadi memang beberapa komunitas petani muda itu membentuk suatu komunitas. Mereka cukup bosen karena selalu mendapatkan harga yang turun gitu. Jadi mereka membuat semacam seperti agrowisata. Di situ bisa petik langsung, di situ bisa berselfie-selfie gitu kan. Jadi memang itu bahkan hasilnya 2 kali lipat dibanding kita hanya ibaratnya menanam jual. Nah, di sini peran dari anak-anak muda nih. Ini saya yakin di kelas ini saya yakin banyak sekali petani, banyak sekali mahasiswa yang mempunyai kreatif. Apalagi dari apa itu namanya, perguruan tinggi yang bagus-bagus nih gitu kan. Gitu. Jadi saya yakin di sini banyak sekali ide-ide yang cemerlang gitu. Pokoknya saya tertarik sih untuk mengembangkan petani muda. Nanti apabila ibaratnya mahasiswa atau mahasiswi pengen lebih menggali tentang pertanian, kita bisa bikin grupnya. Atau mungkin saya bisa memasukkan mahasiswa-mahasiswi di komunitas kami, yaitu PMPM. Gitu. Oke, nah selanjutnya ini ada pertanyaan dari Rifki Fahri. Pertanyaannya, Kak izin bertanya sebelumnya, mohon maaf tidak dapat on mic. Oke, nggak apa-apa. Tadi sempat disinggung indoor farming bahwa menerapkan teknologi yang tinggi. Pertanyaan saya yaitu, apakah indoor farming yang berteknologi tinggi ini akan efektif jika dilakukan dalam skala kecil, atau teknologi yang seperti ini seperti apa? Apakah melalui robotik atau iya? Oke, sama-sama. Terima kasih sama-sama. Oke, kalau saya pribadi, jadi gini. Kalau saya pribadi, saya juga kurang merekomendasikan untuk indoor farming gitu ya. Kecuali kalau misalnya lokasi Anda atau lokasi kalian tuh benar-benar sudah tidak ada tempat atau sudah tidak ada sinar matahari gitu, baru saya akan menerapkan ini. Nah, kalau misalnya untuk dari harga apa itu namanya lampu LED itu sekitar lumayan juga, itu kalian bisa cek di apa itu namanya marketplace. Kalau saya pribadi untuk mengembangkan ini saya juga tidak terlalu rekomendasi ya, karena memang terlalu membutuhkan modal yang sangat tinggi gitu, tidak efektif sekali, kecuali kalau misalnya si Mas Rifki ini pengen coba-coba menanam microgreen, yang pada dasarnya microgreen umurnya hanya sekitar 5-7 hari. Itu monggo silakan Mas Wahri bisa menerapkan dengan sistem indoor, karena cukup dengan 16 bak microgreen itu cukup disinari sekitar 6 lampu LED, disinari selama kurang lebih 6 jam, itu pertumbuhan juga akan bagus. Tapi kalau misalnya untuk skala sampai produksi, saya kurang rekomendasi gitu ya. Oke, nah selanjutnya ini ada pertanyaan, Kak izin bertanya Kak, yang tadi dijelaskan ada beberapa teknik menanam. Apakah dari beberapa teknik menanam dapat mempengaruhi percepatan pertumbuhan tanam? Misalnya perbedaan hidroponik, aquaponik, aeroponik dengan penanaman di
di tray, kira-kira lebih cepat mana ya Kak? Terima kasih sebelumnya. Oke, baiklah. Jadi memang contoh kita mengambil contoh di hidroponik. Jadi hidroponik itu kan kita bisa menggunakan aquaponik, aeroponik, atau mungkin dengan sistem sumbu, atau mungkin dengan drip irrigation, drip gitu kan. Nah, di sini juga kita bisa mengatur misalnya nih, si mahasiswa, saya pengen menanam bayam, umur 21 hari saya harus panen nih. Ini kita bisa mengaturnya. Itu mungkin kalian bisa menggunakan dengan sistem DFT atau NFT, di mana memang di situ ada sirkulasi air dan udara, itu juga cukup membantu untuk proses pemanenan, mempersingkat proses pemanenan gitu ya. Dan atau juga nih kalian ibaratnya saya pengen minim modal nih Kak, tapi saya pengen mendapatkan hasil yang lumayan gitu. Nah, kalian bisa menggunakan yang namanya aquaponik. Jadi kita itu bisa mengandalkan nutrisi dari kotoran ikan. Jadi kotoran ikan yang ada di kolam itu bisa dialokasikan ke tanaman yang kita tanam. Jadi sekali tepuk dua manfaat atau dua panen yang kita dapat gitu ya, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf, saya boleh izin minum sebentar? Silakan. Oke, baik. Sediain sendiri ya Mbak. Oke, baik. Nah, di sini apakah ada mahasiswa atau mahasiswi yang memang Fakultas Pertanian atau mungkin yang menyinggung sedikit nih, rempet-rempet dari pertanian? Coba. Ada Mbak, kayaknya. Oh gitu? Silakan, siapa nih bisa chat di kolom komentar. Mbak Reni, saya boleh bertanya? Iya, boleh Ibu. Terima kasih. Nah, cerita bunga kol ya. Iya, betul Bu. Beberapa waktu lalu anak saya itu memang yang tinggal di Jogja ya, dia itu ngirim ke saya. Jadi bunga kolnya berbunga Bu, ini bisa dipanen gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah bibit-bibit yang dijual di Ewindo itu ada ketentuannya bahwa oh ini cocok untuk dataran rendah, ini cocok untuk dataran tinggi, seperti itu atau tidak Mbak? Satu ya. Terus kedua, kalau hidroponik itu seperti contohnya di saya ya, saya punya langganan PAM, juga ada sumur gitu ya. Jadi itu kira-kira lebih bagus yang mana airnya? Terus satu lagi nih, maaf ya. Iya, boleh Bu. Tadi Mbak tadi kan pernah mengembangkan apa tadi yang labu madu ya? Iya, betul. Anak saya itu beberapa hari lalu udah cerita, Bu, ini saya lagi coba nanam 10 bibit labu madu gitu ya. Barangkali Mbak Renita sebelumnya pernah nanam 4, itu berhasil gitu ya. Itu kira-kira kendalanya apa ya Mbak? Dia ditanam sih hanya di pot, kemudian dirambatin di pagar saja begitu. Terima kasih. Siap Ibu. Oke, nah ini saya suka nih dengan Bu Tri ini karena benar-benar komplit gitu ya. Jadi untuk mendongkrak si mahasiswa gitu ya Bu ya untuk untuk menanyakan apa nih yang mau digali gitu. Tapi ini nanti saya akan coba diskusi nih sama Muhammad Ivan Rizky, lalu selanjutnya ada Irban Fawaz Salsabila, juga dari Balkis dan Rifki. Saya akan diskusi nih karena memang mereka ada background pertaniannya. Oke, siap-siap ya. Oke, nah Ibu terima kasih. Yang pertama nih Bu, yang pertama terkait dengan varietas-varietas, benar sekali. Jadi kalau misalnya memang anak Ibu menanam nih bunga kol, tapi bunga kol yang ditanam saya yakin pasti anak Ibu tinggalnya di kota ya kan. Nah,
Oh gitu, oke baik Ibu. Nah, jadi memang di perusahaan kami juga mengeluarkan beberapa jenis bunga kol yang sesuai dengan datarannya Bu. Jadi contoh nih, kita ada Larisa F1 ini untuk dataran rendah atau daerah panas. Contoh bunga kol varietas Giga F1. Giga itu untuk daerah menengah gitu kan. Dan selanjutnya ada Aquina F1. Ini untuk dataran tinggi. Ini jujur saya pribadi saya pernah nanam Bu. Waktu itu saya nanam karena waktu itu saya membina petani. Saya membina petani dan petani mohon maaf waktu itu asal beli saja, tidak melihat gitu loh, tidak melihat ini untuk dataran rendah, menengah atau tinggi. Dan suatu ketika si petani itu menanam Larisa F1 yang notabene itu memang untuk daerah panas. Ditanam di daerah dingin gitu ya Bu. Ditanam di daerah dingin sudah sekitar 90 hari kita tunggu, ini kok nggak ngekrop, apa ada yang salah dari teknik pemupukan, atau ada yang salah dari mungkin suhunya, atau mungkin curah hujan, atau bagaimana gitu kan. Saya penasaran, karena memang waktu itu nanamnya cukup banyak Bu, sekitar 1 hektar gitu kan. Nah jadi punya usut, saya mencoba untuk menjadi detektif gadungan. Waktu itu saya mencoba melihat sejarah, ternyata yang dibeli itu untuk di daerah yang panas. Jadi walaupun kita tunggu sampai umur 90 hari, itu dia tidak mengeluarkan crop, tidak mengeluarkan bunga, gitu kan. Jadi memang dia mengeluarkan daun saja. Dan sampai akhirnya saya sempat ada cekcok juga nih Bu, ini malah jadi curhat kan. Jadi memang si petani itu tidak mau tahu, pokoknya ini karena rekomendasi panah merah nih, suruh beli di toko sana, ternyata nggak tumbuh gitu kan. Terus saya kembali, loh Bapak waktu itu asal beli saja, tidak membaca gitu kan, tidak membaca ini diperuntukkan untuk daerah apa gitu kan. Dan itu sempat waktu itu juga sempat emosi juga, 1 hektar Bu, bayang pun gitu kan, bayangin. Jadi memang ini juga bisa untuk catatan tadi yang nanya bagaimana Kak supaya harga itu tidak terlalu ancur-ancur banget kalau misalnya kita jual. Jadi dulu saya pengalaman, saya nanam sendiri nih Bu di pot di depan rumah bunga kol. Bunga kol itu kalau misalnya di pasaran tuh kalau nggak salah 20.000 atau 25.000 ya kalau nggak salah gitu kan. Nah saya nanam, saya mencoba untuk analisis usaha tani nih. 1 pot itu atau 1 tanaman saya mengeluarkan modal berapa ya kira-kira ya gitu, dari mulai pembibitan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit gitu kan, media segala macam. Jadi kurang lebih ketika kita menanam bunga kol itu modal yang kita keluarkan sekitar 5.000, dan waktu itu saya jual 15.000 per kilo gitu kan, karena saya menjualnya ke tengkulak itu nanti menjualnya ke pasar lagi. Dan di pasar baru dijual dengan 20.000 atau 25.000. Jadi di sini, oke, baik. Jadi memang potensi untuk menghasilkan duit yang banyak itu adalah ya tanaman yang unik-unik gitu lah. Yang mereka pikir di daerah kota atau di daerah panas itu tidak bisa ditanam. Gitu kan. Contoh yaitu bunga kol atau mungkin kol, labu madu, terus abis itu tadi pare yang bentuknya love gitu kan. Jadi memang ada nilai tersendiri. Jangan hanya kita menanam sayuran daun saja. Jadi kayak Jadi untuk masyarakat perkotaan sayuran daun itu sudah tidak asing lagi gitu. Tapi kalau misalnya ada yang tanaman yang jeleneh atau yang unik, itu mereka akan wow, bisa juga ya ditanam di daerah panas gitu. Ya Bu, kurang lebih seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua tadi nih Bu, ini saya sempat lupa nih. Yang kedua nih apa Bu tadi Bu? Yang air untuk hidroponik. Oh iya. Baik pump atau sumur gitu. Kira-kira airnya lebih bagus yang mana? Oke, baik. Nah, terkait dengan pH air nih. Jadi untuk pH air sumur itu kurang lebih 6,69 sampai 7,13 ya, Bu. Jadi saya lebih rekomendasi untuk menggunakan air sumur.
ya Bu ya, karena memang pH yang terbaik itu kurang lebih sekitar pH 6,5 sampai 8,5, sedangkan pH sumur tadi itu 6,69 sampai 7,13 gitu. Kalau air pump saya kurang tahu Bu, karena memang apa ya, setiap daerah itu kan berbeda-beda gitu ya pumpnya. Gitu. Nah, terkait pertanyaan yang ketiga tentang labu madu, memang di sini cukup sedikit sulit untuk menanam labu madu, apalagi untuk di petani perkotaan. Kenapa? Karena ketika kita menanam labu madu, kita membutuhkan serangga, gitu kan? Kita membutuhkan serangga untuk proses membantu kita dalam penyerbukan. Nah, mungkin kendala yang ada di Bu Trini itu adalah ketika sudah berbunga tapi bunganya rontok, atau mungkin sudah membentuk bakal buah tapi buahnya itu rontok. Itu bisa terjadi karena kekurangan atau tidak tercukupinya si serbuk sari atau si polennya gitu kan. Jadi Ibu Trini ini bisa membantu kalau misalnya sekiranya nanamnya kurang lebih cuma 10 tanaman. Nah, itu Bu Trini bisa membantu untuk membantu penyerbukan gitu. Nanti saya kirimkan materinya Bu terkait labu madu gitu. Gimana sih cara atau teknik supaya si buah itu tidak rontok dan buah itu supaya berhasil. Gitu ya Bu ya. Ini Mbak, memang cerita pengalaman anak saya, mereka waktu 4 berhasil itu, memang dia kawinkan sendiri gitu, dan kebetulan nanam itu yang kenikir pohon kuning itu, ya bunganya kuning gitu, jadi ya mungkin itu salah satu keberhasilannya barangkali gitu ya. Oke, baik. Iya betul Bu. Jadi memang seperti yang Ibu bilang tadi, Bu Trini, bahwasanya anaknya menanam bunga kenikir atau bunga yang biasa kalau misalnya orang-orang bilang itu bunga apa sih ya Bu ya, sebutnya marigold. Apa gitu ya. Saya mau menyebutnya nggak enak nih Bu. Bunga tai ayam biasanya menyebutnya seperti itu. Nah itu adalah nama lain dari bunga marigold. Jadi yang dimaksud Bu Trini itu adalah bunga marigold. Bunga marigold itu sangat banyak sekali manfaatnya, karena yang pertama itu adalah untuk refugia. Itu gunanya refugia adalah tanaman untuk menarik si hama. Jadi contoh kayak misalnya si hama yang akan menyerang tanaman utama, kalau ada yang berwarna kuning atau kalau ada tanaman refugia, dia merasa teralihkan, perhatiannya teralihkan ke si tanaman refugia itu. Gitu, makanya saya selalu menyarankan walaupun petani perkotaan ataupun petani konvensional, saya selalu menyarankan untuk tanamannya itu atau lahannya itu di border dengan tanaman yang tidak disukai hama gitu. Kurang lebih seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke, nah ini Muhammad Irfan Rizky ini udah buka kamera nih. Oke, saya mau diskusi ini ya. Oke, boleh di ini mic-nya? Oke, baik. Muhammad Irfan Rizky ini dari Universitas 11 Maret, Kak. Oke, baik. Jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Cakep. Saya dari dulu memang suka banget sama mata kuliah penyuluhan, makanya saya suka ngomong. Oke. Nah, ini semester berapa nih? Semester 3 ini, Kak. Oh, semester 3. Oke. Boleh sharing-sharing sedikit nggak tentang apa sih yang sudah diperoleh sama kamu nih ketika kuliah, atau mungkin dari pengalaman pribadi kamu menanam atau gimana gitu? Monggo silakan. Mungkin sharing dari perkuliahan yang saya dapat di penyuluhan atau gimana ya, Kak? Boleh, atau mungkin ada tips-tips nggak nih untuk teman-teman atau mahasiswa-mahasiswi supaya mereka tuh mau gitu loh belajar tentang pertanian gitu. Baik, mungkin saya ingin menceritakan dulu kaitannya sama pertanian ini. Mungkin alasan saya untuk mengambil prodi pertanian dari keluarga sendiri, karena background dari keluarga juga seorang petani. Terus alasan saya juga masuk ke pertanian ini juga karena rasa cinta gitu terhadap pertanian dan suka menanam juga hobi saya. Terus yang saya dapatkan, mungkin saya lebih tahu
gimana cara menanam yang benar, terus memberikan penyuluhan terhadap petani itu bagaimana, dan tentunya juga apa ya, dari yang saya dapatkan di pertanian ini sangat banyak gitu, Kak. Betul, siap. Nah, kalau boleh tahu di rumahnya udah pernah nanam apa aja nih di pekarangan? Baik, kalau di perkarangan sendiri, alhamdulillah juga dari orang tua suka menanam buah-buahan itu, Kak. Dan ini juga saya sedang sama orang tua menanam porang. Oh gitu, wah auto kaya nih, kita tunggu ya kesuksesannya. Oke, baik. Nah, apa tuh namanya? Mungkin cukup. Saya selanjutnya terima kasih untuk Mas Ivan ya tadi ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan coba. Jadi mohon izin ya ibu dosen. Jadi dengan adanya apa sharing seperti ini itu kan nggak monoton ya Bu ya, jadi nggak hanya materi tanya jawab gitu kan, gitu. Jadi supaya si anak-anak muda ini tertarik gitu loh untuk pertanian gitu. Oke, nah selanjutnya dari Mas Irbah Fawas. Ini ini Mas apa Mbak nih? Irbah Fawas Salsabila. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam cantik. Iya, dari mohon izin off cam karena sinyal di rumah tidak mendukung. Baik, oke, baiklah. Dari universitas apa dan jurusan apa? Silakan. Saya dari Universitas Jember, jurusan Program Studi Proteksi Tanaman. Nah, oke, baiklah. Nah, boleh sharing-sharing nih, kan kalau boleh tahu semester berapa ya? Baru mau semester 3, Kak. Oh gitu, oke, baik. Nah, kalau boleh tahu, mungkin kan memang kamu sudah banyak materi dari dosen atau mungkin bahkan praktek gitu ya, terkait proteksi tanaman gitu kan, hama dan penyakit. Ada nggak sih pengalaman kamu tuh yang benar-benar ibaratnya tentang hama dan penyakit nih, yang pengen kamu sharing ke forum ini? Silakan. Mungkin dari saya sendiri itu untuk semester kemarin itu masih mempelajari dasar-dasar pertaniannya dulu. Jadi kalau untuk ilmu-ilmu seperti itu mungkin hanya masih dangkal gitu ya, Kak. Oke. Waktu belajar dasar-dasar pertanian itu juga kita ada praktikumnya juga. Praktikumnya sendiri itu nanti kita terjun ke lahan di sekitar rumah. Di situ kita belajar tentang pertanian. Jadi kita mengamati petani yang sedang menanam waktu saat itu padi yang dijadikan objeknya. Terus kita juga belajar tentang pengendalian hama terpadu. Betul. Pak. Oke, baiklah. Oke. Nah, saya rasa juga banyak sekali ya nanti yang bakal kita sharing. Nah, mudah-mudahan ini nanti ke depannya kita bakal ketemu lagi nih, karena saya juga cuman penggantinya Pak Hamzah gitu ya. Oke, semoga aja nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Nah, ini selanjutnya ada Mbak Balki sama Mas Rifki nih, kebetulan dari agribisnis dan agroteknologi. Karena waktu kita juga kurang lebih 10 menit lagi, monggo silakan untuk Mbak Bilkis. Oke, baik, silakan. Ya, salam kenal, saya Balkis Mufti Aulia, saya dari Universitas Brawijaya, saat ini sedang menempuh semester 7 perkuliahan. Ya, untuk pengalamannya di pertanian, saya rasa sangat berkesan untuk kegiatan magang saya yaitu yang selama 6 bulan di salah satu perusahaan pestisida. Ya, saya di situ sebagai pemasaran. Jadi saya bertemu dengan beberapa petani cukup banyak di daerah Poncokusumo, Kabupaten Malang. Nah, di sini tuh terkait pengetahuan petani untuk pertanian itu sangat berbeda-beda. Jadi ada beberapa petani itu yang budidayanya itu sangat bagus dan menghasilkan tanaman yang kualitasnya menurut saya itu bagus-bagus sekali. Dan tekniknya kalau saya tanya ke mereka itu memang ada teknik khusus tersendiri. Seperti beberapa dari mereka memang menerapkan mulai dari awal pemilihan bibit
kemudian pengecekan pH tanah, pengecekan terus juga dengan pembuatan bedengan mulai dari ketinggian hingga jarak tanam itu sangat diperhatikan. Kemudian yang penting lagi itu untuk menghindari peledakan jumlah hama, itu mereka juga menerapkan rotasi tanaman. Jadi setelah 2 kali musim tanam sayur, misalkan tomat atau tomat dan timun, kemudian selanjutnya diganti dengan tanaman padi atau jagung, sehingga setelah padi jagung itu juga dibiarkan bro. Iya, diberatkan. Berat. Nah, seperti itu sehingga mengembalikan nutrisi dari tanahnya sendiri, juga siklus dari hamanya itu terputus di situ. Oke, Nah, selanjutnya bisa ditanam sayur lagi. Oke, ini saya setuju nih banget Mbak Balkis, ya karena memang kebetulan magangnya di ini ya di lapangan langsung. Ini luar biasa, benar apa kata Mbak Balkis tadi, bahwasanya memang ketika kita menanam, gimana sih untuk memutus siklus si hama, ya kita harus rotasi. Kita nggak bisa nanam tanaman itu aja, karena otomatis si hama itu akan lama-kelamaan akan kebal di situ, gitu. Tapi ya itu benar kata tadi, misalnya tomat sama si cabai, lalu kita rotasi untuk tanaman yang beda keluarga atau beda jenisnya. Oke, terima kasih Mbak Balkis. Lalu selanjutnya untuk Mas Rifki Wahri, silakan dari Agrotech. Halo. Mas Rifki Wahri. Oh, oke, baiklah. Oh, baiklah. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on mic, saya Agrotech Unila semester 5. Mungkin saya mengenalkan jurusan Agrotech saja ya Kak. Agroteknologi yaitu penerapan teknologi budidaya pertanian. Ya benar banget. Oh, berarti kita tetanggaan ya. Karena saya asal dari Lampung asli. Gitu. Oke, baiklah. Bu Trini, bagaimana Bu? Ya, ada yang mau ditanyakan dengan tugasnya, mahasiswa masih bingung. Oh iya, silakan apabila yang ingin bertanya tentang tugas, karena memang kemarin juga sempat ada beberapa mahasiswa yang menanyakannya kembali gitu. Silakan. Masih ada kesulitan dengan tugas tersebut? Ada mungkin masih bingung? Silakan bertanya begitu. Oke. Nah, ini tugasnya sama kayak kemarin. Jadi, buat desain urban farming dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah kalian nih. Kalau kemarin itu kan desainnya itu berupa vertical garden atau mungkin hidroponik gitu ya. Nah, kalau ini kalian bisa membuat desain barang-barang yang ada di rumah. Contoh misalnya ember atau mungkin ban bekas itu bisa. Nah, selanjutnya itu nanti dibuat dalam bentuk poster ukuran A3. Setelah itu bisa langsung mengirimkan ke email. Formatnya sama kayak kemarin ya, gitu. Mbak Reni mungkin sudah bisa melihat hasil kemarin gitu kira-kira gimana? Oh iya betul Bu, tim kami kebetulan sudah mengecek itu ternyata bagus-bagus Bu hasilnya. Bahkan tim kami ada yang bilang seperti ini, wow ini mahasiswa gitu kan, ibaratnya sudah mengalahkan desain-desain yang biasa ada di internet gitu loh Bu, sangat kreatif sekali gitu. Oke, terima kasih. Selamat ya buat mahasiswa. Ayo tetap semangat. Inovasi ya. Semoga nanti kalau ada lomba bisa juara. Oke. Nah ini izin Kak, ada pertanyaan Ibu nih. Untuk desain kali ini berarti tugas individu ya, katanya kayak gitu kan. Nah ini sama formatnya sama yang kemarin gitu. Jadi memang mungkin kemarin tuh agak miskomunikasi ya gitu kan. Jadi kalau saya itu menerangkan bahwasanya tuh setiap orang sendiri-sendiri gitu loh desainnya gitu. Ternyata tim saya satu kelompok cukup satu gitu, tapi diupload per individu gitu. Nah, ini menggunakan format
satu kelompok satu dan diupload masing-masing ke sosial media gitu. Kami tunggu hari Kamis, mudah-mudahan on time semua. Kira-kira tentang apa ya Mbak minggu depan? Kalau minggu depan saya kurang tahu juga nih Bu, ini masalahnya saya masih jadi tim support atau sudah digantikan dengan Pak Hamzah gitu. Oke. Nah ini mohon maaf Kak, izin bertanya untuk pengumpulan ke email apakah disertai dengan bukti screenshot upload di IG masing-masing anggota kelompok. Jadi gini, untuk tim penilaian itu ada tersendiri, bisa juga sebenarnya kalau misalnya memang biar lebih meyakinkan tim penilai itu bisa juga di screenshot lalu apa itu namanya dikirimkan di kelompok gitu ya. Kemarin juga ada yang ibaratnya tidak di screenshot gitu sih Bu, jadi langsung diupload ke email gitu. Tapi kalau misalnya lebih bagus itu di Instagram di screenshot dimasukkan ke Word gitu kan, jadi memudahkan kita untuk pengecekannya juga. Terima kasih Mbak Ike. Ini pertanyaan dari Mbak Nidia. Oke, izin bertanya Kak, untuk desain 3D atau 2D ya Kak? Atau bebas, terserah bebas atau mau sketsa juga boleh gitu. Silakan kalian berekspresi. Wah, ini nggak nyangka nih Bu Trini sudah mendekati jam 10. Ini pertanyaan lagi Mbak Balkis, izin bertanya Kak, ini desainnya cukup satu model saja ya. Lalu informasi yang tercantum di poster apakah ada ketentuan? Nah ini desainnya cukup satu aja. Terus habis itu yang tercantum di poster apakah ada ketentuan. Nah, jadi tidak ada ketentuannya, tapi saya harap informasinya itu selengkap-lengkap mungkin deh. Kayak misalnya contoh, ini menggunakan ban bekas nih, tapi kan kita kadang ini apa nih kok bulat-bulat gitu kan. Jadi mungkin nanti dikasih informasi, kami menggunakan barang-barang diantaranya ban bekas, kaleng, atau mungkin apa. Gitu. Oke, silakan Bu Trini karena waktu kita ternyata sudah. Puput atau Mbak Novi sudah difoto belum ya Mbak? Belum Ibu. Silakan. Kita dokumentasi dulu, teman-teman semua boleh nyalakan dulu kameranya. Mbak Renita absen loh ya. Oh ya baik Ibu, siap. Mahasiswa juga mungkin barangkali yang belum absen ya. Oke, ada yang mau cam, silahkan. Saya dulu. Yang bisa on cam silahkan, yang nggak bisa ya sudah tidak apa gitu. Mulai ya. 1, 2, 3. Dan untuk slide kedua sudah. Sudah? Nah, Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Renita. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih ya waktunya Mbak Renita, ilmunya, sharingnya juga mahasiswa semua, Bu AC, Mbak Novi, Mbak Puput dan semua yang hadir di sini. Jadi kita waktunya berakhir ya. Jadi kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, sampai ketemu pada hari Jumat ya. Saya nggak tahu nih Mbak Renita masih ngajar kelas berikutnya lagi Mbak? Nah, saya kurang tahu nih Bu, nanti coba saya diskusi dulu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Salam sehat semua. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.